Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Hidayah, NIM 20112900053, mata kuliah morfologi. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menyampaikan tentang prefiks. Adapun prefiks yang pertama yaitu prefiks ber. Awalan ber memiliki beberapa macam perubahan yaitu bel dan ber. Perubahan tersebut tergantung pada kata dasarnya. Aturan perubahan prefiks ber dan penggunaannya seperti antara lain yaitu yang pertama untuk menyatakan kepunyaan. Contohnya berdasi, bertato, betato, beruang. Kemudian yang kedua untuk menyatakan penggunaan. Contohnya bersepeda, berkacamata. Kemudian yang ketiga untuk menyatakan keinginan. Contohnya berkarya, bertelur, dan bekerja. Kemudian yang keempat untuk menyatakan jumlah. Itu contohnya berlima dan bertiga. Kemudian yang kelima selanjutnya untuk menyatakan suasana hati. Contohnya bersukaria, berbahagia. Kemudian selanjutnya prefiks di. Imbuhan di membuat kata dasar yang awalnya aktif menjadi pasif. Kebalikannya dari imbuhan me. Contohnya di ditambahkan peluk, jadi dipeluk. Di versus mi ditambah peluk jadi memeluk. Dipeluk artinya menerima pelukan, sedangkan memeluk artinya melakukan tindakan peluk. Kemudian prefiks ke. Awalan ke tidak mempunyai bentuk perubahan khusus, namun prefiks ke memiliki makna menyatakan urutan seperti ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Kemudian prefiks ter. Imbuhan ter membentuk kata pasif, fungsinya sama dengan imbuhan di yang juga membentuk kata kerja pasif. Selain kata kerja pasif, imbuhan ter juga membuat makna kata seperti antara lain yang pertama menyatakan keadaan, contohnya tertutup, terbuka, dan terkunci. Kemudian menyatakan sifat, yaitu terbaik, terhebat, ataupun tersohor. Kemudian menyatakan ketidaksengajaan. Nah, itu contohnya terambil, tertawa, dan tertinggal. Kemudian menyatakan keinginan yang terjadi secara tiba-tiba. Contohnya terlempar, tertawa, dan terjatuh. Selanjutnya yaitu prefiks me. Awalan me dapat berubah-ubah bentuk, tergantung pada kata dasar dan makna yang akan dibentuk nantinya. Beberapa macam bentuk awalan me diantaranya adalah men, meng, min, mem, dan menge. Perubahan bentuk me akan membuat makna-makna berbeda dalam satu kata dasar. Agar lebih jelas, nah coba kita lihat contoh di bawah ini. Menanam itu dari kata tanam, menyiram itu siram, mengesampingkan menjadi samping, mempertahankan menjadi tahan. Kata yang dikurung adalah kata dasarnya, sedangkan yang tidak dikurung adalah kata yang sudah menerima imbuhan. Kemudian prefiks beran. Imbuhan beran mempunyai dua makna, yaitu untuk menyatakan banyaknya pelaku atau perbuatan yang dilakukan terjadi secara berulang, serta untuk menyatakan hubungan timbal balik antara dua pelaku. Keduanya sama-sama menggunakan kata kerja atau verba sebagai predikatnya. Bedanya, makna yang pertama menggunakan verba biasa, sementara makna kedua menggunakan verba resiprok. Adapun verba resiprok merupakan kata kerja yang bermakna perbuatan timbal balik antar subjek atau pelaku. Kemudian prefiks berkan. Imbuhan gabung berkan adalah gabungan awalan ber dan akhiran kan pada sebuah kata dasar. Pengimbuhannya dilakukan secara bertahap. Mula-mula kata dasar diberi awalan ber, kemudian diberi akhiran kan. Misalnya pada kata modal, mula-mula diberi awalan ber sehingga menjadi bermodal. Kemudian di imbuhan akhiran kan sehingga akhirannya menjadi bermodalkan. Fungsi imbuhan gabung berkan adalah membentuk kata kerja intransitif yang dilengkapi dengan sebuah pelengkap atau komplement. Contohnya, ia bermodalkan semangat untuk meraih sarjana. Nah, maka imbuhan gabung berkan pada kalimat tersebut yaitu menyatakan, menyediakan yang disebut pelengkapnya.
Selanjutnya yaitu prefiks mekan. Imbuhan mekan memiliki beberapa makna. Yang pertama, melakukan pekerjaan untuk orang lain. Contohnya, ayah membelikan adik mainan baru. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan atau membuat jadi. Contohnya, suara piring pecah itu membangunkan ayah. Nah, kemudian karena panik, ia menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Kemudian yang ketiga, melakukan perbuatan. Contohnya, orang itu memukul tongkat ke mejaku. Nah, kata menangis dalam kalimat A adalah kalimat intransitif atau tidak berobjek. Sedangkan kata yang menangisi dalam kalimat B menjadikan kalimat tersebut harus memiliki objek atau transitif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sufiks kan. Imbuhan sufiks kan ini akan mengubah suatu kata menjadi kata kerja. Kata kerja yang terbentuk akibat mendapat sufiks kan menyatakan makna perintah. Contohnya, kata yang mendapat imbuhan sufiks kan yaitu ambilkan, dengarkan, dan tumbangkan. Sufiks i. Kata yang mendapat imbuhan sufiks i akan mengubah makna menjadi makna perintah. Contohnya, kata yang mendapat imbuhan sufiks i yaitu cabuti, turuti, dan lengkapi. Nah, itulah tadi pembahasan tentang sufiks dan afiks dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.